Perseteruan Agnes Mo dan Ahmad Dhani soal kasus hak cipta. Agnes Mo dan Ahmad Dhani saling berseteru di tengah kasus hak cipta yang digugat Ari Bias. Kasus itu terkait dengan gugatan bahwa Agnes Mo melanggar hak cipta karena membawakan lagu Bilang Saja. Polemik itu berawal dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memenangkan penulis lagu Ari Bias pada 30 Januari 2025. Dalam putusan itu, Agnes Mo diwajibkan membayar denda 1,5 miliar. Kemenangan Ari Bias disambut positif Ahmad Dhani yang ikut mendukung penulis lagu tersebut sejak awal gugatan bersama Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI. Dhani pun beberapa kali memberikan komentar via media sosial pribadinya. Saya sudah setahun berusaha menghubungi Agnes, tapi tidak direspon. Dan saya tidak bisa menghalangi anggota Aksi Bersatu untuk menuntut keadilan, tulis Ahmad Dhani lewat Instagram. Persoalan itu mulai memanas saat Agnes Mo akhirnya buka suara mengenai putusan. Ia menyatakan bakal melakukan kasasi atas putusan tersebut. Agnes Mo juga menanggapi perkara itu dalam pernyataan terbuka. Ia mengatakan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya dan menyinggung mereka yang serakah demi kepentingan sendiri. Berdiri teguh untuk memihak kebenaran yang sesungguhnya memang tidak pernah mudah. Tidak peduli seberapa tepat dan adilnya pendirian kita, akan selalu ada orang-orang yang memilih untuk menyalahpahami dan memelintir kata-kata, bahkan menyerang karakter kita. Semua karena keserakahan dan kepentingan mereka pribadi, tulis Agnes. Namun bahaya yang sebenarnya datang dari mereka yang dengan lantang berteriak demi keadilan, tapi tingkah lakunya bertolak belakang, tanpa malu-malu, menyebarkan kebohongan demi kebohongan. Lanjutnya, Ahmad Dhani kemudian membalas pernyataan itu, terutama ucapan Agnes soal pihak serakah. Ia mempertanyakan seperti apa keserakahan yang dimaksud sang solois. Dhani juga membalas bertanya tentang bayaran yang diterima Agnes Mo setiap kali manggung sambil membawakan lagu-lagu penulis lain, seperti Ari Bias. Keserakahan bagaimana? Selama ini pencipta lagunya nol kok, enggak dapat apa-apa. Mungkin serakahnya di nol itu kali ya, ujar Ahmad Dhani. Coba Agnes suruh jawab, berapa miliar rupiah yang ia dapatkan dari hasil menyanyikan lagu-lagu pencipta lagu ini? Sambungnya. Agnes Mo kemudian belak-belakan terkait kasus hak cipta itu dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier. Ia merasa pada kasus ini terjadi masih berlandaskan dengan UU dan peraturan yang lama yang mewajibkan penyelenggara untuk membayar royalti 2% dari penjualan tiket. Saat itu gue ada 2 manajemen di Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi pada saat gue di Amerika Serikat, tentu gue nggak pernah terlalu ngomong sama manajemen Indonesia, ujar Agnes Mo. Mereka atau pihak Ari Bias bilang mereka kontak. Gue nggak pernah dengar sama sekali. Gue dengar itu sekitar bulan Agustus kalau tidak salah. Bahkan tahu nggak, yang ngomong sama gue siapa? My mom, sambungnya. Ia juga menilai kasus dengan Ari Bias bukan tentang pelanggaran hak cipta, tetapi justru performing right. Selain itu, Agnes Mo pun mengaku tidak pernah menerima uang royalti dari lagu tersebut. Agnes Mo melanjutkan manuvernya dengan datang langsung ke Kementerian Hukum. Ia menyambangi kementerian itu untuk belajar lebih lanjut tentang Undang-Undang Hak Cipta. Ia pun mengajukan kasasi terkait perkara dengan Ari Bias. Sedangkan Ahmad Dhani semakin gencar melontarkan komentar-komentar terkait kasus hak cipta di media sosial. Ia bahkan sempat mengunggah ulang cuplikan wawancara Agnes Mo di channel Deddy Corbuzier dan menyelipkan komentar balasan. Dhani juga menekankan bahwa etika moral berada di atas hukum dalam salah satu unggahnya di media sosial. Etika moral di atas hukum, tidak punya moral jangan bicara hukum, tulis Dhani di salah satu unggahnya.